yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif hingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung, almarhum Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadaan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan identitas sebagai berikut tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. Bahwa terdakwa dakwaan primer melanggar pasal 340 ayat 340 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk selanjutnya diteruskan pada rekan kami. Izin majelis melanjutkan, akan kami langsung bacakan pada analisa yuridis. Langsung ke unsur saja. Ya, terima kasih majelis. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan kami adalah dakwaan subsidiaritas, maka kami akan membuktikan unsur-unsur pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Izin majelis, untuk unsur barang siapa kami bacakan. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, strafbar faith, delik, dan deliktum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud bab 1, kami ulangi, dimaksud buku 1 bab 3 KUHP. Tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan ini, mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini, pembacaan surat tuntutan, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur dengan sengaja. Izin majelis, unsur dengan sengaja, fakta hukum yang membuktikan unsur tersebut sudah kami bacakan, kami yang lagi bacakan. Kami lanjut ke bagian akhir.
Kemudian barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung Aditama 2003 halaman 63, yang menggolongkan bahwa bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Lebih selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, yakni tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP, misalkan memukul, menendang, kemaluan penusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan diri dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat